Setelah 3 hari dirawat dan diberi makan oleh Mateo, Isaac secara resmi bergabung dengan gengnya. Ia berpura-pura terkesan dan setuju dengan ideologi anti-bangsawan Mateo. Padahal ia melakukannya hanya untuk mendapatkan makanan gratis dan menghindari utang. Sebagai anggota baru, Isaac terpaksa menata rambutnya dengan bangs up poni ke atas seperti anggota geng lainnya. Saat berjalan di koridor, ia diejek oleh siswa lain karena menjadi peringkat terakhir. Mateo, yang cukup disegani, membelah Isaac. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan Ian Fairy Tail. Sesuai dengan alur cerita game, Mateo dan Ian langsung terlibat perang urat syaraf. Mateo memprovokasi Ian, namun Ian menolaknya dengan dingin, menganggap Mateo tidak sepadan untuk dilawan. Geng Mateo termasuk Isaac mengejek Ian saat mereka pergi. Malam harinya, geng Mateo berkumpul di sebuah gudang kosong untuk rapat strategi penjahat. Mateo mengumumkan rencananya untuk Act 2, Chapter 2, kasus penculikan teman masa kecil. Rencananya adalah menculik Amy Holloway, teman masa kecil Ian. Untuk memancing Ian bertarung, Isaac mengenang alur game. Ian akan mengalahkan anak buah Mateo. Lalu iblis akan muncul terpancing mana Mateo. Ian akan menyelamatkan Mateo. Dan mereka berdua akan berteman. Isaac memiliki 2 alasan bergabung dengan geng ini. Mengalahkan iblis yang akan muncul nanti. Memastikan salah satu karakter favoritnya, Amy Holloway, tidak diperlakukan dengan kasar selama penculikan tidak seperti di game. Untuk itu, Isaac langsung menjadi sukarelawan untuk melakukan tugas penculikan Amy. Malam terakhir sebelum operasi, Isaac menikmati rasa kebersamaan yang aneh saat tertawa jahat kukuk bersama anggota geng. Meskipun dia tahu geng itu akan bubar besok setelah dikalahkan oleh Ian level 45. Di tempat lain, Kaya Astrean peringkat 2 di kelas A tidak bisa berhenti memikirkan Isaac. Latar belakangnya yang dibesarkan di bawah disiplin militer yang keras oleh ayahnya, seorang Sorsen, membuatnya menjadi pengamat yang teliti. Kaya memutuskan untuk mengawasi Isaac. Dia terkejut melihat Isaac bergabung dengan geng Mateo yang kekanak-kanakan dan juga menatap poninya ke atas. Ia semakin bingung ketika menguntit mereka ke gudang dan mendengar Isaac ikut tertawa seperti penjahat kelas 3 KKHH. Alih-alih kecewa, Kaya justru semakin yakin. Dia menyimpulkan bahwa Sir Isaac, seorang pria misterius yang ia yakini berada di level Achuizard, tidak mungkin bergabung dengan geng rendahan seperti itu tanpa alasan. Kaya percaya pasti ada makna mendalam yang tidak bisa ia fahami di balik tindakan Isaac. Ia memutuskan untuk terus mengawasinya dengan cermat untuk mengungkap misteri tersebut. Isaac memulai misinya untuk Act 2, Chapter 2, kasus penculikan teman masa kecil. Tujuannya adalah untuk menculik Amy Holloway, teman masa kecil Ian. Namun, motivasinya berbeda dari alur permainan aslinya. Dalam permainan, Amy diperlakukan dengan kasar oleh anak buah Mateo yang panik. Isaac, yang menyukai Amy sebagai karakter, berniat melindunginya dan memastikan dia diperlakukan dengan baik. Dia menemukan Amy sendirian di Taman Hydrangea. Setelah menurunkan poninya agar tidak terlihat seperti anggota geng, Isaac langsung menghampirinya dan bertanya dengan sopan, "Maaf, tapi aku sedang mencoba menculikmu. Apa kau mau bekerja sama?" Amy terkejut. Dia mengenali Isaac sebagai siswa kelas E peringkat terakhir. Namun, kemampuan bawaannya, Heart Color Discernment, aktif. Dia melihat warna hati Isaac sebagai biru cerah dengan sedikit semburat oranye, yang menandakan tidak ada niat jahat, melainkan kasih sayang dan rasa suka. Amy langsung salah paham. Dia berasumsi Isaac naksir padanya, merasa kesal karena Ian mengabaikannya akhir-akhir ini. Amy melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk membuat Ian cemburu. Dia memutuskan untuk ikut dalam penculikan ini. Dia pun setuju, dengan syarat Isaac harus menyediakan camilan enak. Isaac setuju dan mengeluarkan kartu asnya, coklat buatan tangan khusus yang dia beli dari toko rahasia. Coklat ini adalah benda dalam permainan yang sangat efektif untuk meningkatkan tingkat kesukaan Amy. Amy langsung jatuh cinta pada rasa coklat itu. Isaac pun berjanji, "Jika kau mengikutiku, aku akan memberimu lebih banyak." Amy dengan antusias menjawab, "Aku akan diculik. Kita mau kemana?" Isaac membawa Amy ke sebuah rumah kecil bekas gudang yang sudah dibersihkan di hutan Jouzana, bukan markas utama geng Mateo. Di sana, mereka mengadakan pesta teh kecil. Amy merasa nyaman dan mulai curhat serta mengeluh tentang Ian. Setelah beberapa saat, Isaac pamit dengan alasan perlu mengambil lebih banyak coklat dari kulkas mini berbahan sihir es miliknya yang dia letakkan agak jauh. Ini adalah alibinya untuk meninggalkan Amy dengan aman. Sementara dia pergi untuk mengurus bagian selanjutnya dari rencananya. Amy, yang masih mengira ini semua adalah permainan untuk membuatnya senang, mengizinkannya pergi. Isaac pun pergi,
merasa rencananya berjalan sempurna. Dia sudah memberi sinyal kepada Matteo bahwa Amy telah diculik. Sekarang, Ian akan menerima surat, menyerbu markas utama Matteo, dan pertarungan akan dimulai. Isaac berencana untuk muncul tepat saat iblis datang, mengalahkannya, dan mengambil item Abyssal Ring. Dia pergi dengan keyakinan penuh bahwa tidak akan ada yang mengganggunya, terutama orang merepotkan seperti Kaya. 2 jam sebelumnya, Kaya Astrian sedang mencari Isaac, namun tidak bisa menemukannya. Dia hanya melihat geng Matteo bertingkah aneh. Penasaran, dia membuntuti salah satu anggota geng ke gedung departemen sihir. Dia melihat anggota geng itu diam-diam menyelipkan surat ke locker in Fairy Tail. Setelah anggota geng itu pergi, Kaya mengambil surat itu dan membacanya. Itu adalah surat ancaman penculikan Amy. Tepat pada saat itu, Ian muncul. Kaya segera menunjukkan surat itu padanya. Ian, yang melihat nama Amy, langsung marah besar. Kaya lalu berkata, "Tuan Ian, aku akan membantumu." Waktu kembali ke masa kini, saat matahari terbenam, Ian tiba di gudang utama, geng Matteo, yang telah menunggu, menyambutnya dengan tawa jahat dan langsung menjebak Ian di dalam dengan sihir barrier. Saat Matteo mulai mengejek Ian, tiba-tiba, duar, dinding gudang meledak, angin kencang dari sihir gas bintang 4 menerjang ke dalam. Matteo nyaris tidak berhasil melindungi dirinya dengan rock wall, tetapi semua anak buahnya di sekitar terlempar dan langsung pingsan. Saat badai reda, Kaya Astrian berdiri di lubang dinding yang hancur. Dengan tongkat sihir di tangan dan angin berputar di sekelilingnya, peringkat kedua departemen sihir itu menatap Matteo. Kaya berkata, "Apa peringatanku terdengar seperti lelucon?" Pertarungan di gudang dimulai dengan Kaya dan Ian yang menyudutkan Matteo. Ian menuntut untuk tahu di mana Amy, dan Kaya, dengan Ice Wall, menghentikan Matteo yang marah untuk menyerang Ian. Namun, situasi mereka berubah total. Mana hitam pekat bangkit dari tengah ruangan, dan iblis baru yang mengerikan muncul. Orpheus the Submerged. Tanpa peringatan, iblis itu langsung menyerang dengan Black Wave. Sihir itu begitu kuat, hingga dengan mudah menghancurkan Ice Wall milik Kaya dan Rock Wall milik Matteo. Ian dan Matteo terlempar tak berdaya ke dalam hutan. Iblis itu bersiap menyerang lagi. Ian, yang terluka, secara heroik berdiri untuk melindungi Matteo. Musuhnya, tergerak oleh tindakan ini, Matteo menggunakan sisa kekuatannya untuk menciptakan Rock Wall baru, demi melindungi Ian. Namun, Black Wave kedua tetap menghancurkan pertahanan mereka. Ian dan Matteo terlempar sekali lagi, dan kali ini, Ian kehilangan kesadarannya. Iblis itu kini menyiapkan serangan ketiga. Serangan mematikan yang menargetkan Kaya, Matteo yang terluka, dan Ian yang pingsan. Kaya sudah pasrah akan kematian. Tiba-tiba, gelombang hitam raksasa itu membeku di udara. Dihentikan oleh sihir Ice Generation yang sederhana. Isaac telah tiba. Dia datang di saat-saat terakhir. Isaac langsung menyadari 2 hal. Iblis ini muncul terlalu cepat, dan dia tidak sempat memakai jubah penyamarannya. Dengan sifat hunter yang aktif dan level melonjak hingga 130, Isaac mengambil alih komando. Dia menyuruh Kaya untuk menyembuhkan Ian dan Matteo, sementara dia melindungi mereka semua dengan Ice Barrier bintang 6. Iblis Orpheus mengeluarkan jurus terkuatnya, Black Dragon Ascension, sebuah tornado air hitam raksasa yang menjulang ke langit. Isaac melawannya hanya dengan satu sihir, Black Ice bintang 5. Dalam sekejap, seluruh tornado raksasa itu membeku. Dari bawah ke atas, menjadi pilar es hitam yang sunyi. Isaac lalu menghancurkannya menjadi debu. Dia kemudian membekukan kaki iblis itu di tempat, dan menghabisinya dengan satu serangan telak, Frost Explosion bintang 5. Iblis itu hancur. Di tempatnya menghilang, sebuah anting kecil terguling di tanah. Abyssal Ring, rencana Isaac untuk mencegah akhir yang buruk berhasil. Tapi sekarang, Kaya Astrian dan Matteo Jordana yang masih sadar, telah melihat kekuatannya yang sebenarnya. Setelah mengalahkan iblis, Isaac segera mengambil lootnya, Abyssal Ring, dengan level yang naik menjadi 36 dan total 22 poin status baru. Dia langsung mencoba cincin itu. Skill pasif Psychological Insight aktif, memungkinkannya membaca pikiran orang lain. Dia memeriksa Kaya dan Matteo. Matteo, bingung dengan fakta bahwa kau kuat. Kaya, kagum padamu. Isaac menyadari, Kaya menatapnya dengan kekaguman yang berlebihan, hampir seperti pemuja. Dia memanfaatkan ini. Isaac meminta Kaya untuk merahasiakan kejadian ini dan mengurus sisanya. Kaya, yang sudah salah paham tentang kehebatan Isaac, langsung setuju, bahkan menebak maksud Isaac sebelum dia selesai bicara. Isaac lalu kembali ke Amy. Amy, yang kedinginan, menyambutnya dengan sihir api kecil. Isaac pun setuju untuk berteman dengannya. Setelah mengantar Amy kembali ke asrama,
Isaac pergi ke taman. Dia menginvestasikan seluruh 22 poin statusnya ke Magic Training Efficiency, menaikkannya ke peringkat B+, level seorang jenius. Malam itu, dia mengakhiri harinya dengan latihan sihir dan sesi PT Neraka bersama siswa Satria. Keesokan harinya, Isaac bertemu Amy. Skill Psychological Insight menunjukkan bahwa Amy merasa bersahabat denganmu. Amy bercerita dengan gembira bahwa Ian kemarin memeluknya erat karena khawatir. Isaac sadar bahwa Ian telah memilih opsi peluk dari game yang mengunci rute romantis Amy. Setelah itu, Matteo memanggil geng mereka hanya untuk membubarkannya. Dia meminta maaf dan berkata ingin hidup jujur. Skill Psychological Insight menunjukkan Matteo merasa berterima kasih padamu. Saat mereka bicara berdua, Matteo, yang kini bicara lebih sopan, berterima kasih pada Isaac karena telah menyelamatkan hidupnya. Isaac hanya menjawab, anggap saja itu bayaran untuk makanannya. Sementara Matteo merenungkan kesalahannya. Pikiran Isaac sudah beralih ke rencana berikutnya. Act 2, Chapter 4. Ant Legion. Dia berencana untuk menyelinap ke Tantak Underground Cave sebelum jadwal di game. Mengalahkan iblis semut Garcia the Hermit level 140 saat dia masih lemah. Dan menjarah item Zephyrim untuk mendapatkan banyak uang. Di kelas A, Kaya tidak bisa berhenti memikirkan Isaac. Dia bahkan menguping pembicaraan Isaac dan Matteo. Kaya semakin yakin dengan teorinya. Dalam satu insiden ini saja, Isaac telah menyelamatkan Amy Holloway, mengalahkan iblis yang kuat, mereformasi Matteo. Si pemimpin geng, dia semakin yakin bahwa Isaac adalah seorang archwizard yang menyamar, yang datang ke akademi ini dengan misi rahasia. Dia ingat telah memberitahu Matteo persis seperti itu, bahwa Isaac memiliki makna yang lebih dalam dari jurang dan lebih luas dari lautan. Dia juga mengarang cerita untuk Ian, mengatakan bahwa dia dan Matteo lah yang mengalahkan iblis. Namun, satu pikiran baru yang menakutkan muncul. Iblis sangat langka, tetapi sudah muncul 3 kali di akademi. Dan setiap kali, Isaac ada di sana untuk mengalahkan mereka. Kaya menyimpulkan, alasan Isaac datang ke akademi ini, apakah terkait dengan iblis? Dia mulai curiga bahwa ada rahasia besar dan bahaya yang mengintai di akademi. Bahaya yang begitu besar sehingga sosok penting seperti Isaac harus turun tangan sendiri. Sementara itu, Isaac, orang yang menjadi pusat teori Kaya, sama sekali tidak memikirkan hal itu. Isaac akhirnya mengambil pinjaman 2000 gel dari bank akademi. Meskipun bunganya sangat tinggi seperti lintah darat, dia membutuhkan uang itu untuk rencananya. Dengan efisiensi latihan sihir yang kini berada di peringkat B+, peningkatannya melesat. Di taman yang sepi, dia akhirnya berhasil mempelajari 2 sihir bintang 4 pertamanya secara berurutan, sihir ofensif Frostfire dan sihir defensif Ice Wall. Rasa pencapaian itu membuatnya sangat gembira. Waktunya telah tiba untuk Act 2, Chapter 3, latihan praktik. Rencananya adalah menyelinap ke gua bawah tanah Tantak sebelum alur cerita dimulai. Menurutnya, iblis semut Garcia seharusnya sedang dalam proses menimbun kekuatan di sana. Yang berarti Isaac bisa mengalahkannya saat masih lemah dan menjarah Zephyrim berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Setelah kelas berakhir, dia mengepak semua perlengkapan berkemah dan kantong sihir kosong yang dibelinya dengan uang pinjaman. Dia kemudian pergi ke halte kereta, mengabaikan kekhawatiran kusir tentang tujuannya yang larut malam. Isaac naik ke kereta menuju gua Tantak dan langsung tertidur untuk menghemat tenaga. 20 menit sebelum Isaac berangkat, Kaya Astrian masih terobsesi dengan teori konspirasinya tentang rahasia Akademi Emrichen dan peran Isaac di dalamnya. Dia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan petunjuk adalah dengan mengikuti Isaac. Dia mengintip ke kelas D dan melihat Isaac sendirian, sibuk memeriksa daftar di perkamen. Ketika Isaac berdiri untuk pergi, Kaya panik dan bersembunyi di dalam kotak perlengkapan kebersihan besar di lorong. Dia kemudian membuntuti Isaac seperti seorang pembunuh, bersembunyi di balik bayang-bayang, sampai ke halte kereta. Kaya bingung, untuk apa Isaac pergi naik kereta pada jam selarut ini? Merasa ini adalah sesuatu yang sangat tidak biasa. Dia memutuskan untuk mengikutinya. Dia segera naik ke kereta berikutnya dan memberi perintah kepada kusir, tolong ikuti kereta itu. Jangan sampai kita ketahuan. Isaac tiba di gua Tantak pada larut malam. Saat dia baru saja memasuki gua yang gelap gulita dengan lampu penerang, dia mendengar jeritan melengking seorang wanita dan suara batu runtuh dari belakangnya. Dia bergegas kembali ke pintu masuk dan menemukan Kaya Astrian duduk di antara bebatuan. Gemetar ketakutan, Isaac bertanya apa yang terjadi. Kaya, dengan malu, mengaku bahwa dia menjerit karena takut pada kelelawar. Isaac langsung menyadari Kaya telah membuntutinya.
Dia pun kembali bersikap dingin dan sinis agar sesuai dengan persona kuat yang selama ini dia tunjukkan. Dia bertanya, "Kau tidak datang untuk menggangguku, kan?" Sikap ini justru membuat Kaya kembali yakin dan kagum. Isaac lalu berkata jujur bahwa tujuannya ke sana adalah untuk mengalahkan iblis. Kaya, yang langsung membayangkan skenario heroik di mana Isaac melindungi akademi secara diam-diam, bersikeras untuk ikut membantu. Isaac, yang berpikir bahwa Kaya peringkat 2 bisa berguna untuk mengatasi hal tak terduga, dengan enggan mengizinkannya. Mereka berjalan menuruni gua selama 20 menit hingga tiba di labirin bawah tanah yang diterangi batu bercahaya. Isaac, yang hafal mati labirin ini dari game, berjalan tanpa ragu. Kaya pun curiga dan bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu jalannya?" Isaac, sadar dirinya dicurigai, melihat status Kaya dan membaca pikirannya, merasa ragu apakah kau dulunya bagian dari iblis dan kemudian memutuskan untuk melawan mereka. Untuk mematahkan teori liar itu, Isaac berbohong dan mengarang jawaban. Dia berkata, "Aku hanya merasakan mana iblis itu. Aku sudah merasakannya sejak di akademi." Meskipun secara teknis itu mustahil, Kaya yang terlalu mengaguminya langsung percaya. Dia bergumam takjub, "Wow, inikah persepsi mana seorang archuizard?" Tiba-tiba, mereka mendengar suara sakak-sakak-sakak. Seekor semut disaster level 70 muncul dari kegelapan. Isaac tahu ini hanyalah satu penjaga. Labirin ini bisa berisi ratusan semut yang menggunakan taktik kawanan yang cerdas. Sifat Hunter Isaac langsung aktif. Tanpa membuang waktu, dia segera melindungi Kaya dengan Ice Barrier bintang 6. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Kaya. Isaac meletakkan satu tangannya di lantai, membekukan seluruh labirin. Dia kemudian melepaskan Frost Wave bintang 6. Gelombang udara dingin yang masif langsung menyebar ke seluruh penjuru labirin, membekukan si semut penjaga dan, seperti yang Isaac rencanakan, semua semut lain yang masih bersembunyi di dalam labirin. Sebelum mereka sempat menggunakan taktik kawanan mereka, dalam sekejap, seluruh gua bawah tanah itu berubah menjadi gua es yang sunyi. Perjalanan Sir Isaac dan Kaya Astrian berlanjut menyusuri labirin bawah tanah yang telah dibekukan oleh sihir es Isaac. Setelah menyadari Kaya kedinginan akibat sihirnya, Isaac memberinya kardigan. Keduanya akhirnya tiba di sebuah ruangan besar yang berisi jantung emas raksasa yang berdetak, wujud iblis Garcia the Hermit. Jantung itu dilindungi oleh perisai batu hitam pekat yang disebut Indestructible Iron Body. Isaac, dengan trait Hunter aktif, mencoba menghancurkan perisai itu sendirian menggunakan sihir terkuatnya, Black Frost Explosion. Namun, serangan itu gagal menembus perisai Garcia, yang segera mulai memperbaiki dirinya sendiri. Menyadari ia tidak bisa menang sendirian, Isaac memutuskan untuk menggunakan sinergi elemen. Dia mengajak Kaya untuk melancarkan serangan gabungan. Isaac menyiapkan sihir es Winter Hellfire, sementara Kaya menyiapkan sihir angin terkuatnya, Gilfeng. Serangan gabungan mereka, Glacial Tempest of the Endless Night, berhasil menghancurkan perisai batu dan jantung emas tersebut. Dari reruntuhan, wujud asli Garcia, sosok semut humanoid setinggi 4 meter yang terluka parah, muncul. Setelah menatap iblis yang dipenuhi kebencian itu, Isaac mengakhiri hidupnya dengan serangan Frost Explosion terakhir. Setelah Garcia hancur menjadi debu, Isaac mendapatkan hadiah besar. Ia tidak hanya menemukan item langka Seed of Disaster yang bisa menyimpan sihir untuk dipakai nanti, tetapi ia juga mendapat level up besar-besaran hingga level 50 dan achievement Genocide. Ini terjadi karena sihir esnya yang membekukan seluruh gua secara tidak sengaja telah membunuh semua 300 semut disaster. Sambil menahan kegembiraannya agar tetap terlihat tenang di depan Kaya, Isaac meminta bantuannya untuk mengumpulkan batu sihir Zephyrim untuk dijual. Dalam perjalanan pulang, Kaya menanyakan tentang sihir es hitam yang digunakan Isaac. Isaac dengan tenang mengakuinya sebagai sihir iblis. Hal ini membuat Kaya langsung waspada dan menjauh. Namun, Isaac dengan cepat menjelaskan bahwa sihir itu berasal dari item langka bernama Remnant of Darkness yang ia dapatkan setelah mengalahkan iblis, bukan berarti ia sekutu iblis. Kaya pun menerima penjelasannya dan mempercayainya. Ketika mereka keluar dari gua, hari sudah malam dan mereka menyadari tidak ada transportasi untuk kembali ke asrama. Isaac, yang ternyata sudah bersiap untuk segala kemungkinan, mengeluarkan peralatan berkemah lengkap. Saat mereka duduk berdua di depan api unggun sambil minum teh, Isaac merenungkan kehidupannya yang berat di dunia baru ini. Ia kemudian memperhatikan Kaya yang terlihat tersipu malu dan salah tingkah. Isaac mengira Kaya sakit, namun saat memeriksa statusnya, ia menyadari Kaya bukan sakit, melainkan sangat gugup karena memikirkan sedang berduaan denganmu. Menyadari bahwa dirinya adalah sumber kegugupan Kaya, suasana di antara mereka yang tadinya tenang kini menjadi kaku. Keheningan malam tiba-tiba terasa pekat. Isaac,
yang juga mulai merasa lelah setelah pertarungan panjang mereka, paham bahwa situasi ini, berduaan di alam liar, adalah hal yang benar-benar baru dan menakutkan bagi Kaya. Ia memutuskan bahwa cara terbaik untuk meredakan ketegangan gadis itu adalah dengan segera beristirahat. Saat berkemah, suasana di antara Isaac dan Kaya menjadi sangat canggung. Kaya, yang tidak pernah berduaan dengan seorang pria, sangat gugup hingga tubuhnya gemetar. Untuk menenangkannya, Isaac memutuskan untuk tidur lebih dulu di sudut tenda yang berlawanan dan pura-pura terlelap. Sebelum tidur, Kaya bertanya apakah Isaac tahu dia mengikutinya. Isaac, yang kesal karena rutinitas rahasianya bisa terbongkar, dengan dingin menyuruhnya untuk jangan lakukan itu lagi. Itu mengganggu. Isaac lalu terbangun tengah malam karena kedinginan. Dia melihat Kaya tertidur dan menyelimutinya dengan selimutnya sendiri, membuat dirinya hanya tidur dengan pakaian ganti. Sambil menahan dingin, dia mengeluarkan rampasan barunya, Sheet of Disaster. Sambil mengagumi item itu, dia berbisik pelan, cantik. Keesokan paginya, Isaac bangun dan menemukan selimutnya telah dikembalikan padanya. Kaya sudah berada di luar tenda di depan api unggun, tampak lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Status psikologinya menunjukkan dia lega Isaac tidak menyentuhnya. Tetapi di saat yang sama skeptis terhadap pesonanya sebagai seorang wanita. Dalam perjalanan pulang dengan kereta, Kaya yang kelelahan akhirnya tertidur di bahu Isaac. Isaac merenung dan merasa bersyukur. Tanpa bantuan Kaya, dia tidak akan bisa mengalahkan perisai Garcia dan akan kesulitan mengumpulkan Zephyrim. Setibanya di akademi, Isaac meminta Kaya untuk merahasiakan kejadian kemarin. Kaya langsung tersipu, mengira itu adalah rahasia di antara mereka berdua. Isaac segera mengklarifikasi, maksudku iblis itu. Setelah berpisah, Isaac pergi ke pusat penilai. Setelah 10 menit penilaian yang sangat lambat, 56 Zephyrim miliknya dihargai total 168.000 gel, membuatnya sangat gembira. Cerita kemudian beralih ke Kaya di kamarnya. Dia salah paham total atas kejadian semalam. Dia tahu Isaac telah menyelimutinya saat fajar, dan yang terpenting, dia mendengar Isaac berbisik cantik. Kaya mengira pujian itu ditujukan padanya. Hal ini membuatnya sangat bingung sekaligus tersipu, dan dia mulai merapikan penampilannya di depan cermin. Setelah pertarungan, status Isaac diperbarui. Dia telah mencapai level 50 dan mendapatkan 38 poin stat bonus. Dia mengalokasikan semua poin tersebut untuk meningkatkan potensi efisiensi latihannya. Menaikkan efisiensi latihan sihir miliknya ke peringkat yang luar biasa. Serta efisiensi latihan fisik ke peringkat B. Dia juga memeriksa rampasan barunya, Sheet of Disaster, tetapi memutuskan untuk tidak menanamkan sihir apapun dulu. Dia berencana menyimpannya untuk sihir bintang 5, Frost Explosion, yang kini menjadi target utamanya setelah mencapai level ke-50. Cerita kemudian beralih ke Luz Eltania, siswa peringkat 1 di Departemen Sihir. Dia masih terobsesi untuk menemukan identitas Greng wujud monster Isaac dari ujian penempatan. Suatu hari, dia mendengar suara sihir es dan melacaknya ke sudut taman, di mana dia menemukan Isaac sedang berlatih keras. Luz sempat curiga karena Isaac berada di dekat lokasi menghilangnya Greng dan menggunakan sihir es. Namun, dia dengan cepat menepis kecurigaan itu. Menurutnya, Greng terlalu kuat, sementara Isaac terlihat sangat payah, berkeringat, dan kesulitan hanya untuk menguasai sihir bintang keempat. Meskipun begitu, Luz tidak bisa mengalihkan pandangannya. Selama lebih dari seminggu, dia diam-diam mengamati Isaac dari atap asramanya. Dia menyaksikan Isaac berlatih tanpa henti, memaksakan diri hingga mimisan karena kelelahan mana, namun tetap tidak berhenti. Kegigihan Isaac yang luar biasa ini membuat Luz merenungkan kemalasannya sendiri dalam melatih sihir elemen petirnya, yang selama ini dia hindari. Akhirnya, setelah seminggu penuh pengamatan, Luz menyaksikan momen keberhasilan Isaac. Isaac berhasil memanggil lingkaran sihir bintang 5 dan melepaskan Frost Explosion untuk pertama kalinya, menciptakan ledakan es besar sepanjang 10 meter. Isaac, yang diliputi kegembiraan luar biasa atas pencapaiannya, meluapkan emosinya dengan berteriak seperti binatang buas dan melakukan shadow boxing di udara. Luz, yang terkejut sekaligus terkesan oleh kerja keras dan perayaan yang murni itu, tanpa sadar tersenyum dan tertawa kecil puhu. Kegembiraan atas pencapaian barunya itu dirayakan dalam kesendirian, dan sekali lagi, Isaac kembali menyimpan rapat-rapat kekuatan barunya di balik fasad siswa kelas C yang biasa-biasa saja. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya bagi seluruh siswa tahun pertama untuk mengikuti ujian praktik yang sudah dijadwalkan. Isaac dan kelompoknya memulai ujian praktik di Aula Kalis, yang bertujuan untuk mengalahkan serangkaian ilusi iblis. Seorang rekan satu tim yang sombong, Rose Red Rivera kelas B,
langsung menghina Isaac karena status kelasnya. Ia mengambil alih komando dan dengan sengaja mengucilkan Isaac dari semua pertarungan awal. Ketika mereka mencapai ilusi bos terakhir, Tauro, Isaac mencoba untuk berpartisipasi demi nilai kerjasama. Sebagai tanggapan, Rose menghinanya lagi dan menjebak Isaac di dalam lingkaran api agar tidak mengganggu. Rencana Rose segera gagal total. Tauro langsung mengeliminasi dua anggota tim lainnya, Ellen dan Ethan, dalam satu serangan. Ditinggal sendirian, Rose panik dan memerintahkan Isaac yang masih terkurung api untuk menjadi umpan. Namun, saat Tauro menyerang Rose, gadis itu hanya bisa membeku ketakutan dan pasrah. Melihat celah, Isaac melemparkan pisaunya. Sheet of Disaster melewati Rose. Tepat saat Tauro hendak menebas Rose, Isaac mengaktifkan sihir di pisaunya dari jarak jauh. Frost Explosion bintang 5 meledak, seketika membekukan dan mengalahkan Tauro. Namun, di saat yang bersamaan, serangan Tauro tetap mengenai Rose, dan gelangnya berbunyi, menandakan Rose Red River tereliminasi. Isaac, yang tidak pernah berniat menyelamatkannya, mengambil kembali pisaunya. Dia dengan dingin membubarkan es, lalu berjalan sendirian menuju garis akhir, meninggalkan Rose yang tereliminasi dan kebingungan. Setelah menyelesaikan ujian praktik, Isaac langsung dihadang oleh Rose Red Rivera yang marah besar. Rose tidak terima bagaimana seorang siswa kelas C bisa mengalahkan bos Tauro dengan sihir bintang 5 Frost Explosion. Dengan putus asa, ia menuduh Isaac sengaja tidak menyelamatkannya. Menganggap Rose bodoh dan tidak pantas diladeni, Isaac hanya merespons dingin, terserah, lalu pergi meninggalkannya yang terhina. Kejadian ini tidak luput dari perhatian Profesor Fernando. Malam harinya, saat sendirian meninjau rekaman ujian, Fernando sangat terfokus pada kasus Isaac. Dia kebingungan bagaimana siswa yang 2 bulan lalu terdeteksi memiliki mana kelas E bisa menggunakan sihir bintang. Kelima, Fernando berteori bahwa Isaac pasti menggunakan alat sihir, merujuk pada Sheet of Disaster yang sangat langka. Namun, dia juga tahu bahwa untuk mengaktifkan sihir sekaliber itu dari sebuah alat, penggunanya tetap harus memiliki kemampuan sihir pribadi yang mumpuni. Dia pun berspekulasi bahwa Isaac mungkin adalah seorang jenius yang baru mekar. Melihat catatan Isaac lainnya, nilai yang terus naik dan pelunasan utang bank, Fernando memutuskan untuk memberinya ulasan positif. Dia memuji kemampuan tempur Isaac, namun memberinya catatan agar tidak terlalu bergantung pada alat sihir dan lebih fokus pada pengembangan kemampuan pribadi murninya. Cerita beralih ke Mary, pelayan pribadi Kaya. Mary memperhatikan perubahan besar pada Kaya. Kaya tiba-tiba sangat peduli pada penampilannya, meminta gaya rambut yang lebih feminin dan sering terlihat melamun sambil tersipu. Mary menyadari Kaya telah jatuh cinta pada seorang pria berambut prakebiruan, Isaac. Kemungkinan besar setelah insiden di mana Kaya menginap semalaman. Kaya sendiri sedang berkonflik batin. Ajaran keluarganya menuntutnya untuk tampil sempurna di hadapan orang yang ia kagumi, Isaac. Tetapi ia merasa telah menunjukkan sisi bodohnya. Ia ingin sekali bertemu Isaac tapi terlalu malu dan gugup untuk mendekatinya. Apalagi Isaac telah melarangnya menguntit. Sementara itu, Isaac memutuskan untuk membalas budi Kaya. Ia pergi ke toko rahasia dan menghabiskan 120.000 gel untuk membelikannya Armana Wand, iteman game langka yang akan sangat meningkatkan sihir Kaya. Setelah itu, Isaac kembali ke rutinitas latihannya. Saat sedang berlatih di taman, dia akhirnya berhasil naik ke level ke-51. Ini adalah pencapaian besar karena memicu lonjakan mana yang drastis dari 605 menjadi 1000 dan memberinya skill pasif baru dari Trade Hunter, yaitu Demon Detection. Saat Isaac sedang mempersiapkan Frost Explosion berikutnya, konsentrasinya buyar oleh suara tawa. Seorang gadis jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi, mendarat dengan anggun di depannya menggunakan sihir Starlight. Dia adalah Dorothy Hartnova level 180, penyihir bintang dan salah satu individu terkuat di akademi. Dorothy, yang merupakan karakter favorit Isaac, menyapanya dengan ceria. Latihan Isaac di taman terinterupsi ketika seorang siswi jatuh dari langit di hadapannya. Dorothy, yang ceria dan ramah, segera menyadari perasaan kuat Isaac kekaguman terhadapnya menggunakan skill Emotional Insight. Untuk menutupi kegugupannya dan mengalihkan pertanyaan Dorothy, Isaac dengan cerdik mengaku sebagai penggemar beratnya. Taktik ini berhasil dengan sempurna. Dorothy, yang ternyata sangat suka diperhatikan, langsung tersipu dan gembira. Dia memberi Isaac tanda tangan yang lebih mirip coretan dan, setelah menanyakan nama Isaac, pergi sambil berjanji sampai jumpa lagi besok, membuat Isaac bingung. Namun, adegan beralih ke sudut pandang Dorothy, mengungkapkan alasan sebenarnya ketertarikannya. Dia tidak hanya menggunakan Emotional Insight, dia menggunakan trait uniknya, All in the World,
yang memungkinkannya melihat esensi Isaac. Yang dia lihat bukanlah seorang penggemar, melainkan monster. Eksistensi tak dikenal dengan mana yang nyaris tak terbatas yang begitu menakutkan hingga mengancamnya. Terpesona sekaligus ngeri oleh kekuatan tersembunyi yang sepenuhnya berasimilasi dengan Isaac ini, Dorsey memutuskan dia harus mengamati Isaac untuk sementara waktu. Cerita kemudian beralih ke sudut pandang antagonis baru, iblis bernama Leava the Elusive. Sambil bertengger di atap aula Kalis, Leava juga melihat Isaac yang sedang berlari di tengah hujan. Berbeda dengan Dorsey, Leava hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Siswa kelas E yang menyedihkan. Leava mengejeknya karena berlatih sia-sia. Leava kemudian mengungkapkan rencananya. Dia berencana untuk menjebak semua siswa tahun pertama dalam sihir bintang 8. Fictional Hell, selama evaluasi duel PvP mendatang dan mengubahnya menjadi permainan kematian berskala besar. Di mana dia juga akan memenuhi misi utamanya, membunuh anak cahaya, Yen Fairy Tail. Isaac kembali berlatih di taman. Namun kali ini ia diawasi oleh Dorsey Hartnova. Kehadirannya membuat Isaac tidak nyaman. Tetapi Dorsey hanya duduk diam membaca buku. Ketika Isaac berlatih terlalu keras hingga mimisan, Dorsey menghampirinya, menyeka darahnya, dan memberinya buff sihir pemulihan. Isaac menyadari betapa bermanfaatnya jika Dorsey terus mengawasinya berlatih. Sementara itu, Luz Eltania juga mengamati Isaac dari kejauhan. Dia terkesan dengan kemajuan pesat Isaac. Namun, dia kemudian melihat Dorsey muncul dan berinteraksi akrab dengan Isaac. Luz bertanya-tanya apakah Dorsey adalah teman atau kekasih Isaac. Pemandangan itu memicu ingatan masa kecil Luz yang menyakitkan tentang kakaknya, yang segera ia tekan kembali. Keesokan harinya di kelas D, Profesor Fernando mengumumkan evaluasi berikutnya, duel 1 lawan 1. Setiap siswa diberi 2 tiket. Menggunakan 1 tiket adalah permintaan duel yang bisa ditolak. Namun, menggunakan 2 tiket adalah tantangan yang wajib diterima. Begitu pengumuman selesai, Tristan Humphrey, siswa sombong dari kelas B, mendobrak masuk ke kelas D. Dia langsung menghampiri Isaac, membanting 2 tiket duel ke mejanya, dan dengan arogan menantangnya. Isaac, yang awalnya percaya diri, segera memeriksa status Tristan dan menyadari lawannya itu telah naik level secara signifikan menjadi level ke-76. Isaac tahu dia dalam masalah besar. Tetapi Tristan telah menggunakan 2 tiket, membuatnya tidak punya pilihan selain menerima tantangan tersebut.